Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali melanjutkan perkuliahan pada minggu ke-13 bersama kelompok 9, teman. Oke, langsung saja. Memulai perkuliahan, absen Inus jangan lupa jam 2 bisa cek. Dan hari ini kebetulan saya juga sebagai moderatornya. Jadi kita langsungkan saja ya perkuliahan hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Seperti sama-sama kita tahu, hari ini kita semua membahas tentang bisnis juga karir muslimah atau topik yang sudah disebarkan, yaitu hari ini membahas lanjutan bimbingan karir komunitas masyarakat karir muslimah. Jurnalnya sudah dibagikan sebelum presentasi ini mulai. Semoga teman-teman juga udah membaca secara full jurnalnya ya, agar lebih bisa lebih detail dalam membaca materi. Nah, hari ini kita punya pemateri yang pertama itu dari Saudari Putri M akan membahas mengenai bisnis. Akan langsung dipaparkan oleh Putri M mengenai bisnis. Untuk itu disilahkan kepada Putri M untuk memulai presentasinya atau pemaparannya. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya, yang pertama akan memaparkan tentang bisnis. Definisi bisnis sendiri yaitu dalam Kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan dan bidang usaha. Sedangkan menurut pandangan Stroop dan Eka, bisnis merupakan suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Barang-barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik yang dapat dilihat dengan indera, sedangkan jasa merupakan aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya. Aktivitas bisnis juga tidak hanya dilakukan semata-mata hanya manusia, tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian dan bisnis tidak boleh dilakukan dengan penipuan dan kebohongan hanya demi memperoleh keuntungan. Selanjutnya, punten slide selanjutnya. Kemana suara anak? Selanjutnya yaitu etika bisnis Islam. Nah, paradigma bisnis Islam dibangun dan dilandasi oleh aksioma-aksioma berikut. Yang pertama, kesatuan atau tauhid.
Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep dan keseluruhan aspek-aspek kehidupan Muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi keseluruhan yang homogen serta memungkinkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Nah, dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula, maka etika dan bisnis menjadi terpadu vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Nah, jika konsep tauhid diaplikasikan dalam etika bisnis, maka seorang pengusaha muslim tidak akan berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli, atau siapapun dalam bisnis atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. Kemudian yang kedua, keseimbangan atau equilibrium. Nah, kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut. Karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan kepada kaum dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Kemudian yang ketiga, kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif, kepentingan individu dibuka sangat lebar. Tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang, mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Kemudian slide selanjutnya, punten. Selanjutnya yaitu pengembangan bisnis. Menurut Haryadi menyebutkan ada 3 tahap perkembangan bisnis, yaitu tahap perintisan, tahap berkembang, dan tahap akumulasi modal. Masing-masing tahapan bisnis mempunyai karakteristik dan memperlihatkan dinamikanya yang khas. Nah, potensi untuk berkembang sangat kuat terlihat pada bisnis kecil, tahap berkembang, dan akumulasi modal. Bisnis tahap akumulasi modal mempunyai potensi dikenai dampak arus globalisasi ekonomi dan akan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, potensi untuk berkembang dan maju sangat kuat terlihat pada bisnis kecil khususnya tahap akumulasi modal. Slide selanjutnya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada faktor pendukung pengembangan bisnis. Yang pertama, menciptakan atau menambah jaringan bisnis. Kemudian yang kedua, menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang lebih. Yang ketiga, keinginan untuk menguasai persaingan. Dan yang keempat, bisnisnya telah berjalan dengan baik sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengembangkannya. Slide selanjutnya. Nah, sedangkan di sini ada faktor penghambat pengembangan bisnis. Yang pertama, faktor ketidaksiapan untuk bersaing. Yang kedua, faktor kurangnya motivasi. Dan yang ketiga, faktor keterbatasan modal.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, teman-teman, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar. Oke, mohon maaf ya teman-teman, tadi pas pertama join HP-nya ngehang jadi nggak bisa balik lagi kayak gini. Oke, teman-teman, karena tadi sempat ini ya, sempat ada kendala, jadi di sayanya yang kendala HP-nya, jadi mohon maaf, kita dengarkan bersama untuk prakata pada perkuliahan hari ini dari dosen kita bersama kepada Bapak Sugandi Mihaja PhD. Dipersilahkan untuk menyampaikan prakatanya pada perkuliahan hari ini. Suaranya kedengaran. Terdengar, Pak. Cukup dia suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah Muhammad Abdullah Rasulullah. Suatu kegembiraan bagi kita semua bisa dipertemukan di dalam majelis ilmu, di mana dengan ilmu ini kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian kita menyiapkan sungguh-sungguh dalam rangka kita memasuki menuju majelis-majelis ilmu ini. Pembicaraan kita mengenai karir pada pasir gender ini sesuatu yang menjadi tidak mudah ketika nanti kita berbenturan dengan teknis keluarga, berbenturan dengan aspek budaya, juga apalagi ketika misalnya ada gap dengan pandangan keagamaan. Nah, pada berbagai kawasan negara-negara, bisnis di kalangan muslimah itu ada yang memiliki pandangan-pandangan yang sangat beragam. Setahu saya yang saya pernah ke India misalnya, di sana juga ada sekitar 300 juta muslim. Saya juga pernah ke Arab Saudi, juga mayoritas muslim. Itu hampir tidak ditemukan di toko-toko itu kaum muslimah menjadi pelaku bisnis secara langsung. Bahkan di mana di negara India itu hampir tidak ditemukan perempuan yang berbelanja gitu. Yang berdagang tidak ditemukan, yang berbelanja pun tidak ditemukan. Begitupun di Arab Saudi, ya perempuan paling kalau dia berbelanja itu beli makanan bersama keluarganya. Jadi hampir tidak ditemukan dia belanja sendiri, misalnya ke mall atau ke area-area kuliner misalnya. Dan ini tentu didorong oleh pandangan-pandangan keagamaan dan prinsip-prinsip budaya di dalam satu kawasan. Nah, kita nanti akan juga dapat pandangan dari teman kita ke depan. Dari pertemuan dalam pertemuan ini ada satu jurnal yang membahas tentang bagaimana kaidah-kaidah perempuan ketika melakukan bisnis, gitu ya. Muslimah melakukan bisnis. Gitu. Tapi poin yang nanti bisa kita sama-sama simpulkan atau bisa kita uji ini kesimpulannya, bahwa yang pertama kaum perempuan itu boleh melakukan bisnis sepanjang dia bisa menjaga kodatnya sebagai muslimah. Dan kodat sebagai muslimah itu memiliki keistimewaan dibanding dengan
kaum gender laki-laki. Apa itu bentuk keistimewaan kaum perempuan? Nah, misalnya kaum perempuan itu dalam tanda kutip ya, dia tidak boleh berduaan dengan lawan jenis misalnya walaupun dalam konteks bisnis gitu ya, bukan dalam konteks yang lain. Yang kedua, pada banyak tradisi kaum perempuan itu terlebih muslim itu tidak bisa keluar malam-malam misalnya, walaupun itu bisnis yang halal misalnya gitu ya. Nah, demikian pun dalam konteks keluarga, ketika perempuan itu sudah berkeluarga menjadi ibu, maka posisi bisnis kaum perempuan itu sesungguhnya dalam membantu tugas-tugas suami sebagai kepala keluarga. Nah, pembicaraan terakhir ini menjadi tidak mudah, menjadi tidak praktis ketika perempuan itu berkarir sebagai karyawan atau sebagai pebisnis, ketika mereka itu menghasilkan uang, ketika mereka itu mendapatkan keuntungan usaha. Gitu. Nah, saya sering melihat bagaimana keluarga itu menjadi pecah hati, bahkan menjadi berantakan, menjadi broken home anak-anaknya, karena prinsip-prinsip yang dipakai oleh kaum ibu itu dia tidak posisi sebagai bagian utuh dari keluarga, tapi dia memandang hasil dan income dia itu adalah milik dia sendiri. Ya, padahal di dalam pandangan sebagian besar orang, posisi istri ketika dalam keluarga itu bekerja atau berbisnis itu membantu suami, maka karena posisinya membantu, itu dikembalikan kepada suami income itu. Kemudian penggunaannya tentu berdasarkan musyawarah suami istri dan anak-anak. Nah, dengan demikian akan satu terjadi keterbukaan dan keharmonisan yang utuh dalam keluarga ketika penggunaannya sedemikian terbuka. Kita pun pernah melakukan riset di satu industri di Garut tepatnya, berapa income kaum perempuan itu kemudian digunakan untuk apa saja income itu. Nah, ternyata ketika diteliti dari 100% pendapatan dari kaum perempuan dari bekerja itu yang paling banyak digunakan untuk makan dia sendiri. Kemudian porsi yang banyak juga digunakan untuk kosmetik. Dan hampir tidak ada yang digunakan untuk misalnya kredit rumah, hampir tidak ada juga yang digunakan untuk membantu keluarga. Jadi seluruhnya habis untuk kepentingan dia sendiri. Gitu. Kemudian kita pun sering mengamati perempuan yang dipandang karir profesional, apakah sebagai pegawai negeri di pemerintahan atau sebagai guru SN di mana di kalangan perguruan tinggi itu, mereka ada yang berantakan gitu karena tadi pada prinsip waktu maupun pengelolaan dana itu menjadi semaunya sendiri, yang kemudian itu menjadi rusak. Kenapa itu menjadi rusak itu? Karena mungkin ada perbedaan-perbedaan budaya, tradisi, dan asumsi-asumsi keagamaan masing-masing gender laki-laki dan perempuan di Indonesia misalnya, ya kan? Tapi kita pun sering melihat dalam berbagai jurnal di Arab Saudi itu untuk bidang dokter kandungan itu oleh kaum perempuan. Begitupun sekolah-sekolah TK itu oleh kaum perempuan. Jadi dalam konteks itu boleh juga kaum perempuan itu bekerja sebagai profesional pada bidang-bidang budaya yang mendukungnya, gitu ya. Tapi bagaimana dengan konteks Keindonesiaan? Nah, inilah yang kemudian menjadi transisional, sehingga bagaimana kita selamat menurut agama, juga selamat di dalam konteks kenegaraan, dan selamat juga dalam konteks tradisi, gitu ya. Ya kan ini menjadi tidak mudah ketika yang negatif itu tidak bisa mudah diluruskan ketika terjadi transisi itu. Ke depan dalam konteks kaum muslimah ini berkarir, ada banyak buku yang pernah kita bedah, misalnya pengusaha kosmetik Tila Ardo. Beliau ini kan orang Jawa, jadi di Jawa itu udah biasa orang menggunakan kosmetik dari dedaunan, dari rempah-rempah di sekitar rumah. Tentu secara tradisional mengolahnya, tapi kemudian oleh Mata Tilaat diubah menjadi kemasan yang bagus,
modernis gitu ya, dibuatkan suatu standar mutunya, quality controlnya juga dibuatkan suatu daluarsanya gitu, dan juga dibawa ke panggung-panggung sehingga para penggunanya menjadi bergengsi kira-kira begitu ya, iklan-iklan berbagai kesempatan. Dan dalam konteks ini, ketika misalnya perempuan itu mengelola bisnis secara bersamaan dalam keluarga, dan dia bisa ada dalam batas-batas tradisi agama itu, maka itu tentu menyelamatkan bagi dia. Gitu. Ya kan? Kita juga sering melihat, saya punya banyak keluarga yang mereka melakukan online shop untuk produk pakaian, untuk apa gitu. Yang punya aplikasinya ya suaminya, yang mengerjakan pun ada banyak orang di rumahnya. Tetapi istrinya ikut bagian di dalam simpul-simpul yang menentukan keberlangsungan usaha itu. Ya kan? Jadi pada konteks itu, pada konteks bagaimana istri itu hadir dalam satu keluarga sebagai satu penopang keberhasilan karir dalam the big family gitu, atau core family, keluarga inti. Kita pun sering menyimak bagaimana satu keluarga melakukan perdagangan tembakau misalnya gitu ya. Kemudian istrinya meninggal dahulu, dan itu bangkrut. Karena mungkin kemampuan manajerialnya, kemampuan finansialnya gitu, akuntansinya itu ada pada istrinya itu. Ketika tidak melakukan itu ya tidak bisa berjalan sistem itu. Jadi pada pada soft skill itu boleh jadi kaum perempuan itu menjadi sangat dominan dan menentukan untuk kemajuan dari suatu organisasi usaha. Nah, demikian pun kita juga sering melihat bagaimana sekolah atau yayasan itu menjadi pesat, menjadi terkomunikasikan, teradministrasikan dengan sempurna ketika istri dalam keluarga itu tampil di sana, walaupun dia tidak di permukaan. Dan itu menjadi bagus. Nah, tapi ketika mereka meninggalkan tugasnya dalam tugas-tugas tadi itu, menjadi sangat tidak terkendali dan menjadi jauh dari pertanggungjawaban secara profesional. Maka pada konteks ini boleh sesungguhnya mereka berkarir pada batas-batas tadi, apakah misalnya ada di dapur, di belakang layar misalnya kan, atau di tim manajemen gitu ya, atau di mana saham misalnya, atau di leadership-nya gitu, mungkin tidak pada konteks teknisnya. Kalau itu sudah dalam keluarga, tapi mungkin juga pada kesempatan, kemampuan dan waktu-waktu tertentu bisa juga tampil di ruang publik pada batas-batas yang tadi itu susah digeneralisir gitu batas-batas itu. Misalnya begini kan, untuk perempuan di Indonesia, orang pakai kerudung, kemudian pakai baju ketat, laku badannya tampak tidak masalah di Indonesia. Tapi kalau di mana misalnya di musim India atau di musim Arab Saudi itu kan sudah sangat negatif orang pakaian seperti itu. Tapi kalau sudah di pinggir sana yang batas-batas antara musim dengan non musim tidak tampak, kan sudah biasa saja. Orang seperti pakaian olahraga misalnya kan, atau sudah biasa saja. Tetapi pada konteks bagaimana kita mengamalkan agama secara utuh, itu kan menjadi sesuatu yang risih dan menjadi sesuatu yang debatable pada pandangan agama maupun pandangan budaya. Baik, itu kemudian ada hal yang sangat praktis misalnya, apakah ketika perempuan itu misalnya menjadi guru sebagai tugas sosial, boleh juga melakukan suatu bisnis yang kemudian dari bisnis itu bisa melompatkan income dan itu halal gitu ya. Nah, kan kita tahu bahwa karir berkaitan dengan bisnis itu bagaimana meningkatkan nilai tambah secara halal, nilai tambah atas dasar penggunaan mesin, nilai tambah atas dasar mengubah suatu bahan menjadi bahan jadi, bahan baku menjadi bahan jadi. Contohnya begini kan, kerudung itu kalau dibeli meteran ya hanya 12.000 per meter. Tapi kalau saya dibuat kerudung itu menjadi dua potong, satu potongnya 25.000, kali dua ini 50.000, bahannya kan 12.000. Contoh sederhana lagi misalnya spray itu 1 meternya 27.500.
2 meter kan 55.000. Tapi kalau sudah dijahit pinggirnya, nah itu harganya paling murah 120.000. Nah, itu kan sehingga ada perbedaan harga 100 meter 100 ya 100% dari bahan baku semula. Nah, itu kan meningkatkan nilai tambah, itu yang dimaksud bisnis. Atau misalnya kita terigu itu harganya 7.000. Lalu Anda campur dengan bahan tertentu, diolah menjadi kue, harga kuenya misalnya 30.000 per kilo. Ya kan? Perubahan harga dari 7.000 ke 30.000 itu 23.000. Nah, itulah yang disebut dengan nilai tambah. Orang tidak merasa tidak merasa kecurian, tidak merasa apa-apa, dan nilai tambah itu boleh. Dan tentu bagi Anda yang kuliah di BK ini kan tidak harus menjadi tukang daripada usaha itu, tapi kita boleh terlibat di manajemennya, kita boleh terlibat di leadership-nya, kita boleh terlibat di sahamnya, ya kan? Kita boleh terlibat di dalam programmernya. Maka untuk pelaksananya kita ajak orang-orang yang memang bakat, berkemampuan di bidang pekerjaan-pekerjaan itu. Anda sebagai keluarga, di dalam keluarga ya bertugas dalam keluarga. Sebagai guru ya ikut jadi guru, sebagai dai ikut jadi dai, dan tidak harus terlibat langsung dalam teknis-teknisnya. Itu yang kita maksud dari beberapa jurnal ini. Jadi bagaimana membangun suatu visi tentang income dan suatu visi tentang tugas sosial. Juga suatu visi tentang bagaimana kedudukan muslimah dalam keluarga, kedudukan muslimah dalam budaya, kedudukan muslimah dalam konstelasi kawasan-kawasan yang itu sangat disparitas pandangan-pandangannya. Demikian ini, dan selamat berdiskusi, dan semoga ini memberikan satu wawasan bagi kita tentang penempatan kita yang tepat gitu ya, dalam konteks karir secara utuh, sehingga kita bisa bersedekah, kita pun bisa pergi haji, kita pun bisa mendidik anak-anak, kita pun bisa menjadi orang yang berguna di satu kawasan sebagai perempuan, sebagai keluarga, sebagai anggota masyarakat. Sampai aja, sampai berdiskusi lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada PJ dan moderator kita. Terima kasih kepada dan yang lainnya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu ya kata perkuliahan hari ini, ternyata memang aspeknya banyak sebenarnya yang harus kita perhatikan, dan banyak juga peluang-peluang untuk karir gitu. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Miharja, sempat tadi ada gangguan di awal. Kemudian mari kita lanjutkan pada presentasi sebelumnya. Seperti yang sudah saya kabarkan juga di WhatsApp group, sudah bisa absen ya di announce, dan absen manual juga sudah terekam. Jadi teman-teman, mari kita lanjutkan ke presentasi selanjutnya yang mana materi kedua adalah mengenai sebentar. Mengenai tentang adaptasi karir yang akan dipaparkan oleh Saudari Puspita. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai adaptabilitas karir dewasa awal. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu adaptabilitas karir merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan yang berhubungan dengan karir dan memprediksi kemajuan dalam pengembangan karir. Adaptabilitas karir dapat membantu individu dalam menekuni pekerjaan, memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya. Selain itu, adaptabilitas karir dapat memperluas kesempatan individu dalam mencari pekerjaan yang cocok dan meningkatkan keberhasilan karir bahkan kesejahteraan. Selanjutnya, adaptabilitas karir individu yang pertama ada
kemampuan yang memiliki kemampuan, yaitu ada concern atau perhatian. Kecenderungan seseorang untuk memiliki kesadaran dalam mempersiapkan, merencanakan, dan mengembangkan karir yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang kedua ada kontrol, yaitu menjelaskan tentang bagaimana individu mengontrol dan membentuk diri agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kontrol membuat individu memiliki tanggung jawab dalam karirnya. Yang ketiga yaitu curiosity atau keingintahuan, yaitu menjelaskan tentang bagaimana mencari tahu informasi dan cara mengembangkan karir. Keingintahuan membantu individu meningkatkan peluang sosial untuk karirnya. Yang keempat ada confidence atau kepercayaan diri, menjelaskan tentang kemampuan individu dalam mempertahankan pendapatnya serta dapat memecahkan masalah ketika menghadapi hambatan dan rintangan. Yang terakhir ada komitmen. Lalu ada yang tidak memiliki kemampuan. Ada career indifference, career indecision, lalu ada naif, lalu terakhir ada career inhibition. Slide selanjutnya. Ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi adaptabilitas. Yang pertama yaitu bagian faktor internal. Ada gender atau jenis kelamin. Ini menentukan tinggi rendahnya adaptabilitas karir. Pada dewasa awal, perempuan dan laki-laki memiliki pola pembentukan identitas yang berbeda. Lalu ada usia. Usia seseorang dapat menentukan bagaimana pola pikirnya. Usia individu berkaitan dengan tahap perkembangannya. Misalnya, individu pada usia dewasa awal memiliki pandangan untuk masa depannya dibandingkan pada masa remaja. Yang ketiga ada kepribadian, selanjutnya ada self-efficacy, dan terakhir ada status sosial ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap adaptabilitas karir. Individu yang memiliki status sosial ekonomi lebih tinggi akan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam eksplorasi karir dan perencanaan karirnya. Selanjutnya, lalu ada faktor eksternal. Yang pertama ada pola pengasuhan orang tua, lalu ada dukungan dari keluarga, kedekatan anak dan keluarga. Nah, faktor keluarga ini menjadi salah satu sarana yang paling mudah dicapai individu dalam mendapatkan arahan dan informasi mengenai minat dan bakat mereka terhadap karir tertentu. Lalu ada pengalaman kerja sebelumnya. Saat individu memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, individu tersebut akan mendapatkan informasi terkait dengan karir yang dipilihnya. Terakhir, ada pengalaman sekolah sebelumnya, yaitu lingkungan belajar mempengaruhi adaptabilitas karir karena situasi di lingkungan belajar membantu mahasiswa mengambil keputusan dan memperlakukan mereka sesuai dengan minat dan kemampuannya. Lanjut, slide selanjutnya. Ada manfaat adaptabilitas karir. Nah, seperti yang ada di PPT, yang pertama ada individu menjadi memiliki rasa kekuasaan dan kepuasan hidup. Lalu stabilitas dan realisme aspirasi karir, career satisfaction, meningkatkan eksplorasi, komitmen vokasional, identifikasi dengan komitmen kejuruan dari waktu ke waktu, penentuan karir, dan terakhir niat kewirausahaan. Mungkin cukup sekian nih materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Puspita. Banyak poin-poin penting ya di sini untuk adaptabilitas. Untuk mempersingkat waktu, lanjut kepada pemateri kita selanjutnya, yaitu kepada Saudari Rizka. Saya persilahkan untuk mulai memaparkan mengenai karir muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas mengenai karir muslimah. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Rizka. Baik, di sini
sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwa di dalam dunia bisnis saat ini juga tidak hanya kaum pria saja, tetapi juga ada wanita yang sukses di dalam dunia bisnis. Nah, pandangan Islam pun terhadap wanita yang berkarya sangat dinilai positif karena dinilai sangat membanggakan untuk para muslimah yang turut serta dalam ekonomi keluarganya. Nah, dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada zaman Rasulullah juga sudah terdapat wanita yang sukses dalam berbisnis seperti Siti Khadijah yang sekaligus istri pertama dari Rasulullah, dan beliau juga merupakan salah satu contoh bagi wanita yang sukses dalam berbisnis dengan cara berbisnis secara ekonomi Islam tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai ibu dan seorang istri. Kemudian yang selanjutnya, hakikat wanita dalam Islam. Hakikat wanita dalam Islam. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa wanita muslimah itu pastinya memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam dan sangat berpengaruh dari berbagai aspek kehidupan. Nah, yang pertama yaitu wanita sebagai hamba Allah. Nah, sebagai manusia itu tidak hanya wanita juga, tapi lelaki pun sama kedudukannya sebagai hamba Allah yang pastinya mempunyai tanggung jawab atau kewajiban untuk taat akan perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Kemudian yang kedua yakni wanita sebagai istri. Nah, sehebat atau sekuat apapun seorang pria, pasti dia membutuhkan seorang istri, istrinya untuk mendampinginya, untuk diajak berdiskusi tentang masalah yang dihadapinya atau memotivasinya. Jadi intinya tuh di sini itu wanita itu sebagai partner hidup. Kemudian yang ketiga, wanita sebagai ibu. Nah, seperti yang udah kita ketahui ya, bahwa ibu itu adalah sekolah atau madrasah utama bagi anaknya gitu. Yang mana dia mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam tumbuh kembang dan pola pikir anak-anaknya dalam membina generasi masa depan yang baik. Yang mana peranan ibu itu di dalam mendidik anaknya itu dibedakan menjadi 3 tugas penting. Yang pertama, ibu sebagai sumber pemenuhan kebutuhan anak, baik itu dalam kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Yang kedua, ibu sebagai teladan atau model bagi anaknya. Dalam mendidik anak pun, seorang ibu itu harus mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dan pastinya kita ketahui bahwa anak itu tipe orang yang suka meniru gitu. Oleh karena itu sebagai ibu atau sebagai orang tua, alangkah baiknya dia menjadi contoh atau role model yang baik bagi anaknya gitu. Kemudian yang ketiga, ibu sebagai pemberi stimulasi bagi perkembangan anaknya. Nah, pada waktu melahirkan itu kan tumbuh dan berkembangnya anak itu sangat ditentukan oleh rangsangan atau stimulasi seorang ibu kepada anaknya. Nah, rangsangan itu pun akan memperkaya pengalaman dan mempunyai pengaruh yang besar bagi perkembangan kognitif anak. Sebagai contoh gini, di bulan-bulan pertama itu kan harus banyak, ibu itu harus memberikan kontak fisik maupun visual kepada anaknya agar perhatian terhadap lingkungan sekitar itu sangat baik, agar si anak itu jika diajak ngobrol itu dia tuh dapat melihat kita gitu. Dan selain itu juga stimulasi verbal juga sangat penting. Jadi untuk memperkaya kemampuan bahasa anak, beda dengan anak yang saat kecilnya dia sudah diperbolehkan bermain HP, yang menyebabkan ia kekurangan perhatian, dia kurangnya perhatian kepada lingkungannya, dan dia juga akan selalu bermain HP, jadi kayak aktif terhadap sekitarnya, dan anak itu pun kemampuan verbalnya pun akan berkurang. Kemudian yang keempat adalah wanita sebagai anggota masyarakat.
Nah, secara kodratnya wanita itu sebagai manusia yang mana dia akan terikat dengan manusia lain dan tidak bisa hidup sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu wanita karir dalam Islam. Nah, hukum ibu rumah tangga dia bekerja itu ada dua pandangan, yaitu yang pertama diperbolehkan karena wanita juga seperti kaum laki-laki yang boleh berpikir, bekerja, dan bertindak mengikuti kemauannya karena mereka tergolong di kalangan manusia, tapi dengan catatan mendapat persetujuan dari suami dan tidak melanggar etika syarat dan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu bagi anaknya dan sebagai istri bagi suaminya. Kemudian yang kedua, dilarang karena wanita atau istri tidak dibenarkan bekerja di luar rumah karena ia tidak mempunyai izin dari suaminya. Kemudian syarat-syarat dan etika menjadi wanita karir menurut Islam. Yang pertama adalah pekerjaan yang sesuai dengan fitrah dan kemampuan wanita dilihat dari sudut pandang syariat, jasmani maupun rohani. Yang kedua adalah menjaga adab-adab sebagai wanita Islam seperti apabila keluar bekerja memperhatikan akhlak dalam penggunaan perhiasan, percakapan, dan tingkah laku. Contohnya seperti menutup aurat, tidak berkhalwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dan meminta keizinan dari suami dan sebagainya. Yang ketiga adalah tidak mengesampingkan kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya. Kemudian pakaian muslimah karir. Yang pertama adalah menutup aurat. Yang kedua, tidak tipis dan ketat. Yang ketiga, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Yang keempat, tidak memakai parfum. Yang kelima, bukan pakaian untuk mencari ketenaran atau popularitas. Yang keenam, berasal dari bahan yang suci dan halal. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi orang dalam berpakaian. Yang pertama ada faktor budaya, agama, pekerjaan, dan pendidikan. Nah, gaya berpakaian itu kan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, baik itu budaya, agama, pekerjaan, dan pendidikan. Nah, di dalam ajaran Islam pun pakaian juga bukan semata-mata masalah budaya atau mode, tapi Islam juga menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki maupun perempuan. Pakaian juga bisa dibilang untuk menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah. Nah, sedangkan peran pakaian dan agama itu adalah sebagai seorang muslim itu kan menggunakan pakaian sesuai dengan syariat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan terkait dengan pekerjaan, semua pekerjaan itu mempunyai ciri khas dan berpakaiannya gitu. Kayak ada pokoknya kayak ada pakaian dinas gitu yang berbeda gitu ya. Tapi yang perlu kita ingat bahwa di dalam kita berpakaian juga kita pun punya batasan-batasannya gitu. Jadi kita tuh harus seperti yang sudah tadi dijelaskan dalam pakaian itu kita tuh harus menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, dan lain sebagainya. Kemudian, hambatan wanita karir dalam berbisnis. Nah, hambatan yang paling sering terjadi pada seorang wanita karir itu yaitu terjadinya konflik antara keluarga dengan pekerjaannya atau bisnisnya. Nah, hambatan ini terjadi pada individu yang tidak bisa membagi keduanya dengan baik. Nah, di sini menurut Alam dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa hambatan seorang wanita dalam berbisnis itu yang pertama, perasaan stres terhadap karena tanggung jawab yang berat, kemudian ketidakmampuan untuk memperoleh lokasi,
atau tempat usaha. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk menghabiskan cukup waktu bersama keluarga. Kemudian ketidakmampuan untuk memperoleh pinjaman keuangan dari sumber pendanaan. Kemudian ketidakmampuan untuk memperoleh pembiayaan untuk pembelian peralatan kehidupan keluarga dan bisnis yang sudah seimbang. Menemukan bisnis dan teman diskusi. Ketidakmampuan untuk mengakses sumber daya informasi, tidak cukup dukungan dari keluarga, masih adanya stigma yang negatif dari masyarakat terhadap pandangan mengenai wanita karir. Kemudian, manajemen domestik rumah tangga. Nah, jika membahas tentang wanita karir, pasti balik lagi gitu pada peran dan tugas wanita itu ya tidak jauh dari domestik rumah tangga gitu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai manajemen domestik rumah tangga, nah apa sih manajemen itu? Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, manajemen berarti proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan atau penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Jadi bisa dikatakan bahwa manajemen itu adalah orang yang memimpin dan mengatur pekerjaan di bidangnya, serta yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana dan mengendalikan pelaksanaannya hingga mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan domestik itu sendiri berarti di dalam negeri atau mengenal di dalam rumah tangga atau mengenai di dalam rumah tangga itu sendiri. Dan rumah tangga adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah tangga atau berkenaan dengan keluarganya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa manajemen domestik rumah tangga itu adalah proses mengoptimalisasi pengaturan urusan internal kehidupan rumah tangga yang berhubungan dengan keluarga untuk mencapai kebahagiaan setiap anggota keluarganya. Sedangkan ibu rumah tangga berarti wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan di rumah tangga. Nah, dalam hadis juga dikatakan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab masing-masing dan akan diminta pertanggungjawabannya tentang tugas masing-masing di akhirat kelak, apakah dapat dikerjakan dengan baik atau terbengkalai. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa urusan domestik rumah tangga itu ya tanggung jawab seorang istri gitu. Meskipun hal tersebut juga dapat dilakukan sendiri atau didelegasikan pada asisten rumah tangga. Di sini juga ada pun 14 prinsip dasar manajemen domestik rumah tangga sesuai ajaran sunnah. Yang pertama, mencintai urus rumah tangga. Nah, seperti dalam hadis dikatakan bahwa Allah sangat senang apabila seseorang di antara kalian melakukan sesuatu amalan dan dia melakukannya dengan tekun. Nah, tekun di sini itu berarti berusaha menjalankannya dengan sungguh-sungguh dengan cara mencintai pekerjaan yang dilakukan sehingga akan mencapai hasil yang baik gitu. Dan jika kita mencintai pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, maka kita tuh akan merasa ringan gitu dalam mengerjakannya. Jadi kita tuh nggak ngeluh gitu. Kemudian yang kedua, melayani suami dengan menjadi bidadari di rumahnya. Nah, melayani suami itu adalah kewajiban. Melayani di sini itu adalah membantu untuk menyalurkan nafsu dan dia perintah dan tanggung jawab ini, maka ancamannya itu adalah dilaknat sampai oleh malaikat atau mendapat kutukan dari malaikat sampai waktu pagi. Kemudian yang ketiga, merawat
anak-anak dengan baik. Nah, wanita mempunyai peranan dalam membentuk generasi yang baik dan sehat, yang sebagaimana wanita itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Kemudian yang keempat adalah menjaga kebersihan dan ruangan di rumah. Karena Islam itu adalah agama yang bersih dan mencintai kebersihan. Jadi tugas itu ya untuk membereskan, jadi untuk memanajemen domestik itu agar nyaman, harum, dan lain sebagainya. Kemudian mengurus pakaian kotor, yakni mencuci pakaian, terus mengatur menu makanan yang baik, membereskan dapur dan lain sebagainya. Ini bisa bisa kalian baca di jurnal setelah Bapak kirimkan gitu di manajemen domestik rumah tangga. Kemudian lalu bagaimana sih agar wanita atau perempuan itu bisa seimbang antara pekerjaannya dengan mengurus rumah tangga, atau yang bisa dikatakan dengan work life, yaitu suatu keadaan di mana seseorang mengalami keterikatan dan kemampuan yang seimbang dalam peranannya sebagai pekerja dan di dalam keluarganya. Nah, di sini ada strategi work-life balance. Yang pertama itu yaitu kita harus menyusun kegiatan alternatif di sela-sela kesibukan, karena sekarang itu sudah zamannya teknologi, yang mana kita juga bisa menggunakan teknologi itu sebagai alternatif. Setiap kita kayak mempunyai pekerjaan gitu atau sibuk, tapi alangkah lebih baiknya kita juga menggunakan teknologi itu sebagai alternatif. Walaupun kita sibuk bekerja, tapi kita juga bisa bertanya kepada orang rumah atau bertanya kepada anak mengenai hari ini tuh yang dia lakukan atau yang dia rasakan atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah yaitu strategi yang dilakukan dengan cara meminta bantuan kepada orang lain agar bisa melakukan pekerjaan sampingan atau bukan prioritas pertama, misalnya dengan menggunakan asisten rumah tangga. Kemudian modeling yang dilakukan dengan melakukan aktivitas secara bersamaan, misalnya jika kayak ada pekerjaan dari kantor itu yang dibawa ke rumah, kemudian anaknya juga lagi punya tugas sekolah gitu, jadi alangkah lebih baiknya yang sama-sama gitu, bareng-bareng mengerjakan tugasnya. Dan ketika tugasnya itu pasti itu tuh ibu itu mengajarkan tugasnya, dan jika anak kesulitan dalam belajar ibunya tuh kayak coba deh entar dulu gitu, bukan entar dulu tapi kayak ajarin dulu anaknya sampai dia mengerti dan baru dia menyelesaikan pekerjaannya. Kayak dokter dia juga melakukan kegiatan kayak kita ngobrol atau lain sebagainya, atau bergurau dan lain sebagainya gitu. Jadi si anak juga kayak dia tuh mendapatkan kasih sayang gitu dari orang tuanya, walaupun si orang tuanya itu sibuk gitu. Kemudian yang terakhir adalah simplifying, yaitu strategi yang dilakukan dengan mengurangi kegiatan yang kurang diperlukan. Nah, jadi di sini itu dapat disimpulkan bahwa
Wanita muslim yang benar-benar sukses adalah wanita muslim yang berhasil menjalankan kedua perannya, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pengusaha muslim yang baik. Dengan begitu, perempuan muslim ini tidak hanya perlu menggerakkan perekonomian keluarga dan juga sukses meraih mimpinya, mampu juga melahirkan generasi penerus yang cerdas dan berakhlak baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Rizka atas pemaparannya. Nah, berarti bisa banget ya teman-teman semua. Kita nih para yang kemungkinan lebih dari setengah kelas kita juga mayoritas itu perempuan, jadi kita nggak usah ragu apakah kita bisa atau enggak, ternyata bisa banget untuk mulai karir gitu. Bagus, wanita muslimah juga bisa jadi seorang ibu rumah tangga, juga memiliki karir yang baik untuk dirinya juga keluarganya. Nah, teman-teman, untuk lebih paham, untuk lebih menguasai, biar afdol juga, seperti biasa setelah pemaparan semua selesai, dibuka 2 orang sesi penanya sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini. Oke, teman-teman, sekali lagi 2 orang penanya. Ada yang mau? Izin menanya. Oke. Izin bertanya. Oke. Di sini sudah terdengar dahulu Saudari Nagil sama Seraya. Ya, nanti penanya ketiga Kang Hendra ya. Nanti setelah Yulia, Nagil juga Sera, boleh sampaikan pertanyaannya nanti ya kalau yang 2 ini sudah terbahas. Oke, kelompok 9 sudah siap. Mari kita dengarkan bersama pertanyaan dari Saudari Nagil. Disilahkan menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Alhamdulillah. Jelas. Nah, mengenai karir seorang muslimah, seringkali terdapat fenomena dalam membatasi atau menunda kehamilan demi karir ya. Kayak punya anaknya nanti dulu deh, mau fokus dulu kerja. Punya anaknya 1 tahun lagi deh, mau ngurusin dulu karir. Nah, namun kita sudah mengetahui bersama ya, bahwa menunda kehamilan untuk mengatur jarak kelahiran itu diperbolehkan dalam Islam. Lalu, bagaimana hukum membatasi kehamilan dengan alasan ingin fokus berkarir bagi wanita muslimah? Terima kasih. Oke, Masya Allah banget nih ya pertanyaannya. Iya juga ya, apakah itu baik rencana seperti itu, apa memang dua-duanya harus langsung aja gitu, entah dari keluarganya untuk rencana memiliki anak nggak usah ditunda dulu, langsung aja karir sama itu berbarengan aja. Nah, kita dengerin sama-sama ya pendapatnya setelah Sera menyampaikan pertanyaannya. Silahkan Sera. Baik, terima kasih Teteh moderator. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Silahkan. Baik, tadi di dalam etika bisnis Islam disebutkan bahwasanya bisnis harus didasari oleh kesatuan atau tauhid. Nah, pertanyaannya, apakah hukumnya jika kita berbisnis dan berkarir dengan rekan non-muslim? Dan apabila diperbolehkan, apakah batasan-batasan yang harus diperhatikan? Terima kasih, sekian. Oke, iya ya, untuk lebih kita hati-hati ya, jadi batasan apa aja sih yang harus diperhatikan. Oke, gitu ya, kelompok 9 sudah bisa didiskusikan bagaimana jawabannya. Saudari Puspita, Rizka, bagaimana pertanyaannya sudah bisa Sebentar ya. Didiskusiin dulu sebentar. Oke, silahkan. Nanti tinggal ini aja ya, apabila sudah ada jawabannya disilahkan langsung saja. Oke, insya Allah dalam 5 menit ke depan kelompok 9 akan kembali hadir untuk menjawab
menjawab pertanyaan yang sudah ada dari 2 orang penanya. Untuk itu, moderator juga kelompok 9 mohon waktunya untuk berdiskusi sebentar ya. Insya Allah 5 menit kemudian akan segera hadir kembali. Terima kasih. Ya, suara saya terdengar? Terdengar. Oke, Terdengar. teman-teman masih semangat? Masih fokus? Sangat semangat. Alhamdulillah, Kang Hendra ya, semangat tinggi. Oke, alhamdulillah sudah ada jawaban dari kelompok 9. Pertamanya kita akan sama-sama mendengar jawaban dari pertanyaan Saudari Sera yang akan dijawab oleh Saudari Puspita. Saudari Puspita sudah siap? Untuk itu saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sera. Apakah boleh ya tentang berbisnis dan berkarir dengan non-Muslim. Nah, berkarir juga bekerja atau bekerja sama antara seorang Muslim dengan non-Muslim dalam hukumnya boleh bekerja sama bisnis dengan mereka dan sama sekali tidak ada larangannya. Hal ini boleh selama tidak loyal atau mendukung ajaran non-Muslim tersebut. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik atau dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, kalau bentuk kerjasamanya adalah sampai mendukung ajaran non-Muslim atau melakukan keharaman atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, maka bentuk kerjasama tersebut terlarang karena mengantarkan pada kerusakan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Puspita. Nah, ya intinya harus adil ya, tidak memberatkan salah satu agama ataupun lebih condong ke salah satunya. Jadi harus adil nih, kalaupun kita akan melaksanakan bisnis di perbedaan itu. Oke, ternyata akan ada tambahan nih dari Saudari Rizka untuk jawaban Sera kali ini. Ya, Saudari Rizka dipersilakan untuk kembali memaparkan jawabannya. Nah, seperti yang sudah rekan saya Puspita katakan bahwa boleh gitu ya untuk berkarir dengan non-Muslim karena di dalam kehidupan juga tentunya ya tidak terlepas dari makhluk lain yang jadi kayak manusia itu ya makhluk sosial gitu, berinteraksi gitu, dan termasuk di dalamnya itu yang berhubungan dengan non-Muslim itu baik dalam urusan bisnis, keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Dan saat zaman Rasulullah pun beliau juga banyak sekali berhubungan atau bisa dibilang kayak berbisnis gitu dengan non-Muslim, baik itu dengan orang kafir, musyrik, Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya. Nah, karena di dalam hubungan bisnis beliau juga hanya berkaitan dengan hubungan sosial gitu. Karena bisnis beliau kan termasuk ke ranah sosial gitu. Namun batasannya itu apa? Nah, batasannya itu ya tidak terkait dengan urusan agama dan tidak bertentangan dengan agama gitu. Sekian dari saya. Ya, kembali pada moderator. Oke. Iya, itu ya teman-teman. Nah, akan lebih diperlengkap lagi nih oleh Saudari Putri M. Silahkan kepada Saudari Putri M. Baik, mungkin sudah cukup jelas yang disampaikan oleh kedua rekan saya. Di sini saya hanya akan mengutarakan ada gitu ulama yang mengungkapkan bahwa
kendati diperbolehkan, tetapi ada pula yang dimakruhkan. Di antara alasannya yang dikemukakan adalah orang non-muslim tidak mengetahui syariat Islam, seperti tidak mengetahui soal halal dan haram. Nah, jika seorang muslim memberikan harta kepada orang Nasrani untuk menjalankan bisnis dengan mudharabah, dengan pembagian keuntungan dibagi dua, maka itu boleh. Karena mudharabah termasuk dari muamalah. Sedangkan ini sebagaimana orang muslim, hanya saja hal itu dimakruhkan karena ia tidak mengetahui syariat Islam. Begitu katanya. Mungkin itu saja ya. Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Nah, ternyata 3 pandangan ini di kelompok 9 kembali sangat memberikan kita jawaban yang lebih tergambar. Oke, gimana Saudari Sera? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Alhamdulillah sudah cukup jelas. Terima kasih, moderator. Oke, alhamdulillah. Gitu ya. Ternyata memang boleh. Ada yang bahkan tadi ulama juga ada yang memperbolehkan asalkan adil gitu dan tidak ada yang lebih condong ke satunya. Ya, kita lanjut pada pertanyaan dari Saudari Nagil. Saudari Nagil, pertanyaannya akan kembali dijawab oleh Saudari Rizka. Untuk itu saya persilahkan Saudari Rizka. Baik, terima kasih moderator izin menjawab ya. Pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Saudari Nagil itu bagaimana sih hukumnya membatasi kelahiran dengan ingin fokus berkarya? Ya. Jika kayak dalam konteksnya itu kan membatasi, jadi membatasi ini tuh kan harus membatasi kelahiran. Jadi secara pasti itu kayak permanen gitu ya, tidak memiliki anak kembali, beda dengan mengatur jarak kehamilan. Dan di dalam sebuah hadis itu dijelaskan bahwa haram hukumnya seseorang membatasi kelahiran kecuali dalam kondisi darurat. Nah, darurat itu kayak dia itu sakit gitu dan lain sebagainya. Jadi yang diperbolehkan itu hanya menjarakkan atau mengatur kehamilan. Nah, jika di sini dalam konteksnya itu berkarir, menurut saya itu kayak menurut saya itu kayak tidak diperbolehkan gitu. Jadi kenapa harus kayak membatasi, kenapa nggak menjarakan gitu? Kalau misalnya membatasinya itu dalam ranah karena dia itu takut si anaknya itu tidak bisa mendapatkan kasih sayang atau tidak bisa memenuhi kasih sayangnya, dan karena si orang tuanya itu sibuk, menurut aku itu menurut kelompok kami itu tidak baik gitu ya. Jadi diperbolehkan kayak menjarakan, toh kayak misalnya kita juga berkarir juga bisa kok sambil mempunyai anak gitu, karena kita juga harus balance gitu ya antara rumah tangga dan anak juga gitu. Terima kasih. Seperti itu ya. Bagaimana Saudari Nagil atas jawabannya? Apakah masih ada yang kurang atau sudah cukup? Alhamdulillah, terima kasih Teh Rizka penjelasannya. Terima kasih Teh Birida. Oke, sama-sama Nagil. Ya. Nah, kedua pertanyaan ini semoga semakin menambah pemahaman terhadap karir pada muslimah kali ini. Teman-teman, sambil menunggu apakah semuanya sudah absen di in-house? Sudah Bi. Sudah Bibi. Alhamdulillah. Ya, jangan sampai terlewat ya. Teman-teman, apakah selama
perkuliahan kali ini teman-teman punya pertanyaan lain tapi tidak bisa belum sempat tersampaikan ketika perkuliahan, boleh ya ngobrol-ngobrol selain dari ruang virtual ini gitu. Nah, kita masih punya nih 5 menit terakhir. Untuk itu Saudara Hendra, mohon maaf Saudara Hendra masih ada di room ini? Masih, Ibu Moderator. Ya, Saudara Hendra, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya, kan sekarang dari syarat untuk berkarir seorang istri itu salah satunya yaitu harus ada izin dari suami dan keluarga. Nah, apabila dari suaminya itu tidak mengizinkan untuk berkarir, sedangkan ekonominya nih lagi turun, suaminya juga tidak bekerja. Nah, kalau di agama itu kan kalau tidak memenuhi dalam ekonomi dan lain sebagainya kan bisa gugat cerai ya. Nah, selain dari itu, untuk mengatasi masalah yang tadi saya sebutkan, bagaimana? Yang pertama, bagaimana cara menangani masalah itu? Yang kedua, apa hukumnya? Mungkin hanya itu ya. Terima kasih, Ibu Moderator. Ya, sama-sama Saudara Hendra. Lumayan juga nih, ternyata mendalam ya dalam konteks rumah tangganya. Masya Allah. Nah, sambil menunggu jawabannya, teman-teman mohon izin minta beberapa menit agar kelompok 9 dapat mendiskusikannya terlebih dahulu. Terima kasih. Izin menjawab langsung boleh? Oke, apabila sudah ada, silahkan kepada Saudari Rizka untuk menyampaikan jawabannya. Nah, dalam konteks ini tuh kan si laki-lakinya itu tidak memberi nafkah kepada istrinya dan keluarganya, tapi dia juga tidak memperbolehkan istrinya untuk berkarya, tapi si laki-laki ini juga tidak mempunyai pekerjaan gitu. Nah, di sini tuh yang harus tapi kan dalam konteks ini juga kayak pertanyaan itu tuh agar si keluarga itu tuh nggak cerai gitu ya. Nah, kita bisa kayak ada yang atau enggak kayak bimbingan konseling gitu kepada keluarga itu gitu. Bagaimana jadi kayak yang harus dipertanyain itu si suaminya, kenapa dia tidak memperbolehkan istrinya untuk berkarir gitu, untuk mendapatkan pekerjaan agar memenuhi kebutuhan keluarganya gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan si faktor suami itu tuh tidak tidak memberikan izin? Nah, itu yang harus dipertanyakan oleh si istri kepada suaminya gitu. Kalau memang dia tidak memberi izin itu karena faktor apa gitu. Terus kayak kita juga bisa kayak ngasih pendapat atau ngasih sudut pandangan yang berbeda gitu kepada suaminya gitu mengenai ya kalau misalnya kamu nggak kerja gitu, terus kita makan atau kita hidup dari mana gitu, dan apakah kamu itu atau apakah suaminya itu emang tega gitu buat kayak nggak makan berhari-hari gitu karena dia punya pekerjaan, punya penghasilan sama sekali, atau kayak ya udah bapak kayak ngutang dulu atau gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya kita ngutang ya bayarnya up gitu. Jadi yang harus dilakukan itu ya
kayak mengubah sudut pandang si suaminya itu dan bertanya faktor apa sih yang menyebabkan dia itu nggak memberikan izin kepada istrinya gitu. Padahal si suaminya itu nggak mempunyai pekerjaan dan emang kewajiban seorang suami itu yang memberi nafkah gitu. Terima kasih. Iya. Saudara Utun, Saudara Hendra, bagaimana jawaban dari Saudari Rizka? Masya Allah sekali ya jawabannya. Mungkin cukup Ibu moderator karena waktunya juga kan udah habis ya. Di detik-detik akhir ya. Ya. Ada pencerahan. Alhamdulillah. Takutnya dipendem malah jadi penyakit ya. Apalagi Siap. jangan sampai kalau penyakit hati. Alhamdulillah ya teman-teman, 3 pertanyaan tadi sudah terulas, sudah terjawab oleh kelompok 9. Pada intinya bisa berkarir dengan baik apabila kita punya niatan baik, memulai karir dengan baik. Nah, kalau misalnya kita mau niat berkarir hanya untuk kekayaan duniawi, maka itu tidak akan ada akhirnya atau tidak akan ada puasnya gitu. Jadi akan terus terasa kurang apabila kita berkarirnya dalam konteks akhirat juga, yang mana yang penting duniawi kita sudah terpenuhi, akhirat juga jangan sampai terlewatkan atau terkesampingkan gitu ya. Jadi harus balance dunia akhirat, dan juga dalam rumah tangga khususnya harus seizin suami gitu. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya kita sudah berada di akhir kegiatan perkuliahan hari ini. Mari kita tutup semuanya dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelompok 9 dan moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ataupun salah-salah kata dari saya khususnya dan dari kelompok 9 umumnya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mau berperan aktif, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang lain. Semoga ilmu ini dapat menjadi berkah dan pencerah kita di dunia juga akhirat. Akhir kata, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.